Ya, selamat siang semuanya. Salam damai sejahtera untuk kita semua. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari kelompok kami mengenai tugas manajemen pemasaran, ya, mengenai segmentasi, target dan positioning dari produk pertanian, dari produk UMKM atau lokal, produk brand nasional, produk brand multinasional atau global yang akan disampaikan oleh yang pertama yaitu saya sendiri, Esti Hayu Pertiwi dengan NPM 19754008. Kemudian yang kedua yaitu Syifa Nur Rahmah dengan NPM 19754029, dan yang ketiga yaitu Devi Natalia dengan NPM 19754007, dan yang terakhir akan disampaikan oleh teman kami yaitu Reza Aldo Saputra dengan NPM 19754021. Di sini kita akan mempunyai 3 produk yang akan kita bahas tentang segmentasinya, targeting, dan positioning. Sebelum kita membahas ketiga produk kita tersebut, di sini saya akan mempresentasikan atau memberikan pengertian apa sih itu segmentasi, apa itu targeting, dan apa itu positioning. Kemudian yang pertama yaitu segmentasi. Menurut Kotler, Kartajaya, Huan dan Liu pada tahun 2003 menyatakan bahwa segmentasi adalah melihat pasar secara kreatif. Segmentasi merupakan seni mengidentifikasi dan memanfaatkan peluang-peluang yang muncul di pasar pada saat yang sama. Segmentasi merupakan ilmu atau sains untuk memandang pasar berdasarkan variabel geografis, demografis, psikografis, dan perilaku. Kemudian yang kedua yaitu targeting. Apa sih itu targeting? Targeting merupakan proses pengevaluasian segmentasi dan pemfokusan strategis pemasaran pada suatu negara, provinsi, atau sekelompok orang yang memiliki potensi untuk memberikan respon. Nah, di sini targeting ini terdiri dari seperti pada usia berapa produk kita akan dipasarkan, semisal anak-anak, orang tua, ataupun bisa dikonsumsi oleh anak-anak dan orang tua. Kemudian untuk negara, yang dimaksud adalah produk kita ini akan dipasarkan di mana saja, apakah hanya di suatu lokasi tertentu, bisa sampai di lingkup Indonesia ataupun lingkup di luar Indonesia. Kemudian yang ketiga yaitu positioning. Positioning merupakan upaya identifikasi pengembangan dan komunikasi keunggulan yang bersifat khas serta unik. Dengan demikian, produk dan jasa perusahaan dipersepsikan lebih superior dan khusus dibandingkan dengan produk dan jasa pesaing dalam persepsi konsumen. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kemudian selanjutnya akan disampaikan oleh teman kami. Baik, yang pertama adalah produk UMKM atau lokal kopi Kenanga. Kopi Kenanga sendiri adalah brand lokal yang menyediakan berbagai macam kopi dan minuman jenis lainnya dengan harga yang cukup terjangkau. Untuk melakukan segmentasi, kita akan menggunakan beberapa kriteria berdasar, yaitu yang pertama generasi, kelas ekonomi, domisili, penggunaan teknologi, preferensi halal, dan kebiasaan konsumsi, seperti pada tabel berikut. Lalu untuk menentukan targeting kopi Kenanga, dengan adanya segmen dari macam-macam kriteria dan pertanyaan sebelumnya, kita bisa memilih segmen mana yang akan menjadi prioritas kita. Sekarang kita tentukan terlebih dahulu segmen dari masing-masing kriteria mana yang akan menjadi prioritas. Dari hasil analisis berdasarkan pertanyaan sebelumnya, maka kita bisa menentukan seperti pada tabel berikut. Generasi, kita memilih segmentasi milenial dan generasi Z. Untuk kelas ekonomi, kita memilih menengah. Lalu untuk domisili, kita memilih segmentasi ibu kota provinsi dan ibu kota negara. Untuk penyerapan teknologi, kami memilih penggunaan smartphone untuk transaksi online dan tech enthusiast. Dan preferensi halal, kami memilih segmen tidak konkret, cukup konkret, dan sangat konkret. Lalu untuk kebiasaan mengkonsumsi kopi, kami memilih sesekali, tiap minggu, dan setiap hari.
Pada saat melakukan targeting, kita memang perlu menspesifikasikan target market kita. Akan tetapi kita juga harus memastikan target market kita tidak terlalu spesifik. Untuk produk dengan margin yang tidak besar, kopi kenanga butuh memiliki volume penjualan yang besar sehingga dapat memperoleh keuntungan yang besar pula. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu positioning pada produk kopi kenangan. Terlihat di situ menggunakan metode mapping perception, yaitu produk kopi kenangan masuk ke dalam produk yang peduli terhadap sertifikasi halal. Jadi produk tersebut sudah bersertifikasi halal daripada produk-produk yang lainnya, kemudian diproduksi menggunakan teknologi yang modern. Kemudian untuk selanjutnya yaitu brand produk nasional, yaitu Kecap Bango. Pada strategi pemasaran yaitu segmentasi merupakan kecap semua kalangan, targeting yaitu menargetkan pada ibu rumah tangga, pengusaha rumah makan, maupun pedagang makanan keliling. Kemudian yang terakhir yaitu positioning. Positioning pada produk Kecap Bango yaitu diposisikan sebagai merek kecap manis masakan tradisional dan memiliki cita rasa yang khas Indonesia. Selanjutnya adalah produk atau brand multinasional atau global. Nah, kami di sini menggunakan produk Indomie karena Indomie ini kami lihat telah mencapai pemasaran di masyarakat Indonesia, hampir di seluruh Indonesia dan di luar negeri, seperti itu. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang segmentasinya. Segmentasi di Indomie ini ada dua, yaitu segmentasi geografis dan segmentasi demografis. Nah, yang pertama itu segmentasi geografis. Seluruh masyarakat Indonesia dan negara lainnya seperti Singapura, Malaysia, Arab Saudi, Nigeria, Cina, Jepang, Amerika Serikat, Kanada, Inggris, dan Italia, serta Prancis itu telah mengkonsumsi Indomie. Nah, yang kedua itu ada segmentasi demografis. Nah, segmentasi demografis ini dibagi menjadi 4, yaitu segmentasi berdasarkan usia. Jadi yang bisa mengkonsumsi produk ini adalah remaja hingga dewasa. Nah, yang kedua itu segmentasi berdasarkan jenis kelamin. Nah, untuk di sini Indomie sendiri bisa dikonsumsi laki-laki maupun perempuan. Nah, yang ketiga adalah segmentasi berdasarkan pendapatan dan pendidikan. Nah, kalau untuk ini sendiri segmentasinya dari kalangan bawah hingga kalangan atas bisa mengkonsumsi Indomie ini. Nah, yang keempat adalah segmentasi psikografis. Semua atau kategori masyarakat bisa mengkonsumsi ini gitu. Selanjutnya adalah targeting. Jadi, produk Indomie, varian goreng, dan kuah memiliki target pasar untuk semua umur, kecuali bayi. Karena bayi sebaiknya mengkonsumsi ASI dan bayi pun belum bisa mengunyah gitu kan. Jadi, nggak boleh ditargetin untuk bayi. Nah, sedangkan untuk varian produk Indomie My Noodles, target pemasaran adalah anak-anak yang berusia 1-5 tahun, seperti itu. Dan selanjutnya adalah positioning. Positioningnya Indomie ini yang pertama itu mie asli dan yang dimiliki Indonesia. Jadi Indomie ini telah berkembang di Indonesia. Dan yang kedua adalah di Nigeria, Indomie telah dianggap sebagai makanan pokok di sana. Jadi Nigeria ini setiap harinya itu mengkonsumsi Indomie ini gitu. Bahkan mereka sendiri bisa mengakui Indomie ini adalah produk mereka. Padahal Indomie ini sendiri adalah produk hasil Indonesia, seperti itu. Indomie seleraku. Sekian presentasi dari kami Ari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, sampai jumpa.